Warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anabel Aurelia. Pada kesempatan kali ini aku akan meresensi sebuah buku yang berjudul Sepatu Dahlan. Jadi buku ini ditulis oleh Krishna Padicara dan diterbitkan oleh PT Naura Books. Buku ini berjumlah 392 halaman. Buku ini merupakan trilogi dari kisah inspirasi dan Iskan yang pertama. Jadi buku ini merupakan cetakan pertama pada bulan Mei tahun 2012. Akan menceritakan sedikit tentang buku ini. Jadi buku ini itu merupakan kisah perjalanan hidup dari Dahlan Iskan. Kalian pasti tahu kan siapa Dahlan Iskan? Dahlan Iskan merupakan Menteri BUMN Indonesia. Ternyata perjalanan kisah hidup Dahlan Iskan itu nggak mudah. Dia harus melewati banyak rintangan sulit di hidupnya. Dulu Dahlan Iskan tinggal di kebun dalam, yaitu perkampungan kecil di salah satu desa di Magetan atau Jawa Timur. Jadi Pak Dahlan Iskan itu dulu hidup serba kekurangan, bahkan semua penduduk di kampung itu serba kekurangan. Namun Pak Dahlan Iskan tetap untuk memutuskan sekolah. Setiap pagi ia sekolah berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu. Oleh karena itu, karena dia ingin pergi kemana-mana tanpa kesusahan, dia ingin memiliki sebuah sepatu. Sangat sederhana, namun sangat sulit didapatkan karena makan saja untuk mereka itu susah. Makanan keseharian mereka itu adalah tiwul. Untuk kalian yang nggak tahu tiwul itu seperti singkong yang direbus kemudian dikasih kelapa di atasnya. Mungkin pada saat itulah yang paling murah dan yang paling bisa didapatkan pada masa itu. Dahlan Iskan semakin sulit saat ibunya menderita penyakit liver. Karena kekurangan obat dan makanan, Dahlan Iskan memutuskan untuk mencuri tebu di suatu ladang di kampung tersebut. Namun sayangnya dia ketahuan oleh pemilik ladang tersebut. Karena ia ketahuan mencuri, ia dihukum oleh pemiliknya. Pak Dahlan pun gak mau mencuri lagi karena dia sadar kalau itu perbuatan yang salah. Karena makanan dan obat-obatan yang harus diperlukan ibunya itu tidak tercukupi, ibu Dahlan Iskan pun meninggal dunia. Hal itu membuat Dahlan Iskan terpuruk. Namun ia tidak patah semangat karena ia masih mempunyai ayah yang disiplin dan sayang kepadanya. Ia pun memutuskan untuk lanjut pendidikan ke sekolah Takeran. Di sekolah Takeran, ia menjadi siswa yang lebih baik dan memiliki prestasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia pun berhasil menjadi kapten voli di sekolahnya. Pada suatu hari, ia dan teman-temannya memenangkan pertandingan voli sekabupaten Magelang. Oleh karena itu, ia diamanati untuk menjadi pelatih voli anak-anak. Karena menjadi pelatih voli anak-anak, mendapatkan upah yang cukup, ia pun membeli apa yang diinginkannya dari dulu, yaitu sepatu. Dia pun sangat senang memiliki sepatu dan tambah semangat untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan selanjutnya. Nah, tadi adalah cerita singkat dari novel Sepatu Dahlan ini. Menarik kan? Di dalam novel ini terdapat banyak sekali motivasi untuk khususnya para remaja yang ingin menggapai cita-citanya, namun masih banyak masalah yang harus dihadapi. Untuk kelebihannya, yang pertama itu ada pada cover. Di dalam cover ini ada seorang anak lelaki dengan menggunakan sepeda dan sepatu yang bergantung di stang sepeda sambil melihat hamparan rumput dan senja. Dari cover ini pun saya suka banget karena itu sangat menggambarkan seorang Dahlan Iskan. Yang kedua, novel ini bahasanya itu mungkin mudah dipahami dan sederhana, sangat sederhana sampai ya mungkin itu memang kisah nyata, sangat menggambarkan bahwa itu kisah nyata. Selanjutnya, novel ini banyak menuai motivasi seperti yang aku tadi bilang. Ini banyak banget motivasi yang dapat memotivasi kita untuk jauh lebih baik lagi. Untuk kekurangannya hanya ada satu, karena di dalam novel ini itu terdapat kata bahasa Jawa. Untuk kita mungkin orang Jawa kita paham dengan apa yang dikatakan, namun untuk orang luar Jawa mungkin agak susah memahami dan harus menerka-nerka apa yang dimaksud oleh penulis. Itu mungkin
review yang bisa aku berikan. Untuk keseluruhan, buku ini cocok untuk dibaca siapa saja, terutama para remaja yang ingin menggapai mimpi mimpinya. Jangan jadikan masalah sebagai hambatan untuk meraih mimpi. Terima kasih udah lihat video ini. Bye-bye.